Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga menjelajahi misteri dunia. Pada kesempatan ini, mata ketiga akan membagikan cerita tentang penelitian terbaru yang diterbitkan di majalah Science Nature pada tanggal 8 Januari lalu menunjukkan bahwa lukisan gua bergambar binatang di gua-gua terpencil di Kalimantan berasal dari 40.000 tahun silam dan merupakan seni figuratif tertua di dunia. Sebuah tim yang dipimpin oleh Maxim Huber dari Universitas Griffith Australia menemukan lukisan gua bergambar binatang di sebuah gua terpencil di dekat Maros di bagian selatan Sulawesi, sebuah pulau besar di timur Borneo, diperkirakan telah berusia lebih dari 40.000 tahun dan merupakan seni figuratif tertua di dunia. Hasil penelitian ini diterbitkan di jurnal Nature pada tanggal 8 Januari lalu. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas dan Institut Teknologi Bandung atau Institut Teknologi Bandung ITB juga berkontribusi dalam penelitian ini. Menurut laporan Central News Agency Taiwan, bahwa mural kuno tersebut seperti lukisan cadas dari banteng, salah satu jenis sapi liar dari Borneo, dan merupakan salah satu dari ribuan karya seni yang ditemukan pada tahun 90-an. Para peneliti menggunakan teknik analisis berbasis uranium dan mengidentifikasi bahwa mural tersebut diperkirakan telah berusia 45.500 tahun. Temuan ini semakin membuktikan bahwa lukisan gua tidak hanya ada di Eropa seperti yang diyakini sebelumnya. Peneliti Huber mengatakan, kita dapat melihat bahwa perkembangan dan evolusi seni figuratif hampir sama di Asia dan Eropa. Pada 2014 lalu, para peneliti memperkirakan bahwa seni figuratif di Sulawesi berusia 35.000 tahun. Para peneliti juga berhasil mendeteksi usia dua coretan tangan berwarna merah jingga, sebuah coretan tangan ketiga yang cenderung abstrak ketimbang seni figuratif, diperkirakan berusia sekitar 52.000 tahun. Temuan ini diperkirakan sedikit lebih tua dari gambar binatang sejenis yang ditemukan di beberapa gua di Prancis dan Spanyol. Artinya temuan ini merupakan lukisan figuratif paling tua yang pernah ditemukan sebelumnya. Arkeolog dari Universitas Leiden, Will Robrooks, mengatakan melalui email, makalah tahun 2014 tentang temuan di Sulawesi sempat membuat geger ketika itu karena merepresentasikan bahwa seni gua terjadi hampir bersamaan di Eropa dan Asia Tenggara. Temuan tim Huber mengakhiri pandangan sentral Eropa tentang seni cadas awal. Kata Robrooks menambahkan, Borneo dalam bahasa Melayu atau Kalimantan dalam bahasa Indonesia adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia. Studi terkait menyatakan, sejauh yang kami tahu, lukisan gua bergambar binatang besar ini adalah gambar seni figuratif tertua di dunia. Studi tersebut menambahkan, sebenarnya mural ini adalah mural binatang tertua yang diketahui sejauh ini, satu periode dengan patung gading mamut yang ditemukan di Jerman. Arkeolog Adam Broom yang terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan dalam siaran pers yang diumumkan Universitas Griffith menyatakan, sekarang tampak bahwa dua seni gua awal muncul di sudut yang berbeda dari Paleolitik Eurasia pada saat yang sama. Satu di Eropa dan lainnya di Indonesia, dua ujung dunia zaman es. Lukisan sejumlah binatang yang diyakini sebagai yang tertua di dunia berhasil diidentifikasi dalam sebuah gua di Kalimantan Timur. Diperkirakan usianya sekitar 40.000 tahun bahkan mungkin 52.000 tahun dan saat ini merupakan karya seni figuratif paling tua yang sudah diketahui. Kata salah satu penelitinya, Maxim Huber, seorang akademisi dari Griffith University Australia. Karya-karya itu dianggap sebagai contoh lukisan figuratif tertua yang menggambarkan benda-benda nyata seperti aslinya dan bukan dalam bentuk abstrak. Tahap kedua lukisan di gua ditandai dengan penggunaan cat berwarna ungu dan diperkirakan usianya antara 16.000 dan 21.000 tahun lalu. Fase ini mencakup beberapa penggambaran wujud nyata manusia. Maxim Huber mengatakan, sepertinya ada transisi dari menggambarkan dunia hewan ke gambar dunia manusia, dan itu menarik karena saya pikir kita memiliki hal yang sama di Eropa. Di dalam gua juga ditemukan lukisan manusia yang diperkirakan usianya sekitar 13.000 tahun.
model tangan dalam lukisan batu. Temuan ini sangat menarik dari sudut pandang peradaban manusia. Masyarakat pada masa itu mengadopsi berbagai strategi yang serupa dalam lingkungan yang berbeda hingga mereka menjadi lebih maju, kata arkeolog dari University of Western Australia, Peter Fett, yang tidak terlibat dalam riset ini. Pada 2017, tim peneliti Profesor Arkeologi Universitas Griffith Maxim Uber bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia. Anggota tim dan mahasiswa doktoral Basran Burhan menemukan sebuah mural babi hutan kuno di Gua Tedonge. Berukuran 136 x 54 cm atau 53 x 21 inci. Babi kutil Sulawesi dicat menggunakan pigmen oker merah tua dan memiliki rambut pendek tegak, serta sepasang kutil wajah seperti tanduk yang menjadi ciri khas jantan dewasa dari spesies tersebut. Ada 2 cetakan tangan di atas bagian belakang babi dan tampak menghadap 2 babi lainnya yang hanya terawetkan sebagian sebagai bagian dari adegan naratif. Babi itu tampaknya mengamati perkelahian atau interaksi sosial antara 2 babi kutil lainnya, kata penulis bersama Adam Broom. Manusia telah berburu babi kutil Sulawesi selama puluhan ribu tahun dan mereka adalah ciri utama dari karya seni prasejarah di kawasan itu, khususnya selama zaman es. Kondisi gua-gua di Maros, Sulawesi Selatan, lokasi temuan salah satu karya seni tertua di dunia, sangat mengkhawatirkan, kata seorang arkeolog. Pernyataan itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Ramli, peneliti dari Badan Pelestari Peninggalan Purbakala Makassar yang terlibat dalam penelitian tersebut. Gua-gua lukisan itu sudah banyak mengalami kerusakan, terutama ada 3 faktor. Yang pertama, terkelupas dan aus. Pewarnanya terbuka kemudian banyak ditutupi CO2 yang meleleh dan terjadi pengapuran. Namun banyak hal di antaranya faktor alam seperti perubahan lingkungan dan cuaca serta aktivitas industri seperti pabrik semen, marmer atau tambang mengakibatkan kondisi gua sangat rentan. Ada penambangan batu kas, padahal batu kas menyimpan air sehingga otomatis debit air berkurang dan terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Misalnya kalau panas kepanasan, sedangkan di musim hujan tingkat kelembaban sangat tinggi, kata Ramli lagi. Ia berharap pemerintah setempat dapat melakukan tindakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan upaya pelestarian. Pemda harus memperhatikan karena ini sudah milik dunia, tambahnya. Penelitian kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional Indonesia, Universitas Wollongong dan Universitas Griffith Australia. Penelitian ini dilakukan sejak 2011 dan memetakan lebih dari 100 gua di daerah perbukitan kars di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Dari total gua yang diteliti, 60 di antaranya terdapat lukisan seperti lukisan tangan dan babi rusa. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.